Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat datang di acara malam ini. Kelihatan? Halo semuanya. Jadi selamat datang di acara malam ini. Rencananya malam ini kita akan mengadakan sesi obrolan santai bersama salah satu calon ketua umum Ikatan Alumni ITB 2021-2024. Mas Gembong Primajaya. Kami di sini saat ini kita berada di Rumah Mesin Bandung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raksi, Mesin 2005. Saat ini saya menjadi Sekjen Ikatan Alumni Mesin untuk periode 2020-2023. Hari ini sudah cukup banyak yang hadir di Rumah Mesin Bandung. Mungkin saya akan perkenalkan satu persatu. Mulai dari ada Mas Rudi 94, Mas Adrian Tisna, Mas Rio, Mas Hari, kemudian Mas Ahyar, Mas Weka, dan teman-teman sampai Mas Weka ya kelihatannya ya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja melanjutkan acara ini langsung ke moderator kita pada malam ini. Jadi saya persilakan Mas Alit Suwirya untuk melanjutkan acaranya. Terima kasih. Silakan Mas. Halo, selamat malam teman-teman. Malam ini saya Alit, perkenalkan dulu, saya Alit Suwirya, saya Teknik Mesin ITB Angkatan 2006. Kebetulan sekarang saya sedang in charge sebagai direktur di Bandung TV, dan hari ini saya dapat tugas untuk memoderasi acara ngobrol-ngobrol kita malam ini dengan friend kita, Mas Gembong Primajaya, Teknik Mesin ITB Angkatan 86. Tentang kenapa sih beliau ini mau maju jadi ketua IAITB Pusat. Oke, sebelah saya ini sudah ada Mas Gembong. Halo Mas Gembong. Halo. Sehat Mas Gembong? Alhamdulillah sehat. Mas Gembong, ini langsung aja mau ngobrol-ngobrol nih, teman-teman pasti banyak yang udah kenal, mungkin ada juga yang belum kenal. Kalau aku sih baru-baru kenal. Nah, pengen tahu, Mas Gembong, dulu kenapa sih masuk ITB itu pilih teknik mesin? Iya, dulu kan kalau masuk mesin tuh keren ya. Boys dulu. Keren. Jadi saya pasang pilihan pertama itu teknik mesin. Pilihan kedua belum sempat diisi, formulir udah dikembaliin. Jadi kalau nggak keterima di teknik mesin, saya nggak kuliah di ITB. Wih, mantap banget, yakin banget waktu itu Mas Gembong berarti ya. Terus bayangan itu gimana Mas Gembong? Masuk teknik mesin itu belajar apa atau gimana? Nggak ada bayangan. Jadi ya selama kuliah banyak kaget-kagetnya. Apa aja tuh Mas Gembong kagetnya? Banyak, dari mulai mektek sampai fluida ya. Itu bikin pusing juga sih. Tapi alhamdulillah kepusingan itu saya ambil hikmahnya aja. Jadi dalam kehidupan saya setelah lulus dari kampus, masalah-masalah yang lain itu menjadi ringan. Karena waktu kuliah udah berat. Jadi waktu di kampus udah berat banget, di luar jadi agak ringan ya. Ringan banget. Waktu di kampus tuh apa aja katanya ada presidium apa gitu, aku pernah dengar Mas Gembong. Iya, dulu tahun 89 kan ada demo menolak kehadiran Menteri Rudini pada waktu itu. Dan pada saat itu hampir seluruh aktivis ditangkap, ada yang dipenjara, ada yang diinterogasi, ada yang hanya ditahan beberapa hari. Dan pada waktu itu himpunan-himpunan jurusan itu dibubarkan. Termasuk HMM dibubarin. HMM menolak untuk dibubarkan. Menolak ya dibubarkan. Jadi, tapi karena waktu itu ketuanya adalah bimbingan dari rektor yang waktu itu memimpin ITB, sehingga beliau memang harus kita gantikan untuk mengamankan supaya kena sanksi itu presidium beberapa orang. Ya saya salah satu lah yang mewakili.
salah satu anggota presidium, karena waktu itu karena saya anak dosen, jadi mungkin teman-teman mikirnya si Gembong nggak mungkin di DO lah. Gitu ya. Jadi didorong gitu ya untuk ngambil tanggung jawab. Iya, pada saat kritis biasanya kan kita harus tampil ya. Itu kan anak mesin begitu. Ya, benar-benar. Jadi ketika kita mengalami masa kritis, kemudian kita tampil di depan untuk mengambil kendali. Dan itu memang pelajaran juga dalam kehidupan nyata, kita juga selalu mengambil keputusan-keputusan pada saat kritis. Termasuk hari ini, kenapa saya mencalonkan diri, saya menganggap ini udah kritis, karena IA ini udah terpecah-pecah. Oke. Sebelum ke situ kita ngomongin di kampus dulu, Mas Gembong. Oke. Jadi presidium itu berapa lama, Mas Gembong? Terus tugasnya apa itu? Menggantikan ketua HMM waktu itu? Menjaga agar HMM itu tetap ada ketuanya meskipun terdiri dari beberapa orang, terus menjalankan organisasi, juga melakukan negosiasi dengan otoriti kampus, termasuk dengan rektor, bagaimana kita bisa membantu teman-teman yang waktu itu ditahan. Oh, ditahannya lama, Mas Gembong? Oh iya, yang 6 orang kan diadili dan ditahan 3,5 tahun, bahkan ada yang dikirim sampai ke Nusa Kambangan waktu itu. Ya Jumur Hidayat, terus Amar, ya Bambang SLN dan lain-lain. Ya. Nah, Mas Gembong, kalau waktu itu Mas Gembong tugas akhir itu apa, Mas Gembong? Saya dengan topik apa? Tugas akhir saya itu waktu itu menganalisa struktur pengelasan pada pesawat MiG. Nah, nggak ada referensi dari buku-buku Rusia, saya nggak bisa bacanya. Jadi ya saya jalanin aja sampai disuruh sidang gitu kan. Pak, saya udah waktunya sidang nih, biar dilanjutkan sama adik. Sama adik kelas. Ya, memang sulit, tapi kan kita nggak boleh menolak tantangan ya kan. Kita jalani aja tantangan itu, dan pada akhirnya Allah menetapkan saya boleh lulus gitu aja. Nah, maksud saya tadi pertanyaan gini, Mas Gembong. Jadi kalau realisasinya setelah kuliah, relevansinya apa, Mas Gembong? Dengan kuliahnya Mas Gembong sama karir Mas Gembong setelah kuliah? Saya lulus dari mesin itu, waktu itu saya berpikir begini, kayaknya saya nggak usah hidup di dunia mesin lah. Gitu. Oh gitu? Ya, jadi cari dunia yang lain aja, gitu kan. Karena susah banget nih kayaknya hidup di dunia mesin, gitu kan. Jadi saya memutuskan sekolah lagi S2 di Amerika, kemudian apa, Mas Gembong? ngambil manajemen dan keuangan. Kemudian setelah lulus dari Amerika, saya bekerja di Australia selama hampir 2 tahun di bidang construction. Terus ujung-ujungnya perusahaan saya di Australia itu menang tender di Batu Hijau, Newmont, Sumbawa. Nah, mereka harus merunning bisnis di sana. Saya dikirim sebagai ekspat. Wih, mantap. Orang Indonesia dikirim ke Indonesia sebagai ekspat, kan, gitu. Kemudian perusahaan itu harus membentuk badan usaha PMA waktu itu. Karena harus ada local partner, saya menjadi local partner. Nah, disitulah saya mulai berbisnis. Oh, gitu. Ya. Oke. Jadi Mas Gembong sebagai ekspat, sebagai local partner juga? Local partner. Jadi di situ saya mulai berbisnis, dan memang naik turun. Saya di tahun 1999 usaha saya habis-habisan bangkrut ya, karena waktu itu ada krisis moneter. Saya tinggal memiliki uang tinggal sekitar 30 juta lah waktu itu, untuk membayar utang bank dan lain-lain semua. Saya putuskan saya berangkat ke Kalimantan. Saya juga belum pernah ke Kalimantan pada saat itu. Internet masih belum terlalu populer lah waktu itu ya. Jadi saya berangkat dari Bandung, naik kereta ke Surabaya, dari Surabaya naik kapal laut ke Kalimantan. Begitu saya sampai di Kalimantan, di pelabuhan itu saya sempat bingung juga mau kemana gitu. Ini belum nikah, Mas Gembong? Belum. Belum nikah. Oke.
Saya agak telat nikahnya. Oke. Ya, jadi saya mencari-cari apa kira-kira ya. Ya sudah, akhirnya karena saya tidak punya network, saya tidak punya senior yang membimbing, orang tua saya nggak bisa kasih modal untuk usaha baru, jadi saya putuskan saya memulai usaha sebagai calo angkutan batubara di sana. Jadi saya sempat dibilang orang gila di sana. Karena kalau ditanya sama orang di warung, Bapak dari mana? Dari Bandung. Oh, backgroundnya apa? Saya lulusan ITB, S2-nya di Amerika. Nggak ada yang percaya orang di sana. Jadi kalau saya masuk warung itu pasti orang-orang bilang ada orang gila datang gitu. Oke. Gitu. Jadi ya itulah sedikit cerita tentang kenapa kemudian saya memutuskan pada akhirnya mengurus organisasi, termasuk IAM. Karena saya pikir alumni muda atau alumni baru yang sedang mencari identitas diri dan mencoba membangun karir itu perlu dibantu. Jadi dari situlah dari pengalaman itulah saya merasa bahwa alumni itu tidak boleh, atau alumni muda itu tidak boleh dibiarkan sendiri, mencari jalannya sendiri. Kalau bisa difasilitasi. Jadi yang senior membantu yang junior. Disitulah pengalaman hidup saya. Dan alhamdulillah saya berniat itu kalau nanti saya sukses, saya mau ikut organisasi, saya akan bangun network alumni. Dan saya menjalani kehidupan itu dengan santai dan akhirnya ya karena memang garis tangan mungkin akhirnya saya bisa kembali lagi ke Jakarta dengan bisnis yang lebih besar. Nah ini salah satu alasan kenapa saya kemudian aktif terus di Ikatan Alumni, iya di organisasi. Nah, Mas Gembong, kalau ngeliat nih Teknik Mesin alumni-alumni yang baru sekarang ini peluangnya apa sih Mas Gembong? Aku ingat banget nih dulu waktu aku baru lulus tahun 2011 itu, kalau ada job fair di Sabuga, yang stand-nya besar tuh Selam Bersih sama mungkin perusahaan tambang ya, TIS gitu, stand-nya besar. Terakhir aku ke sana itu kan mekanikal banget, mekanikal punya peluang dari situ, alumni Teknik Mesin. Sekarang kalau aku ke Sabuga, job fair, terakhir itu yang paling besar tuh Tokopedia sama Shopee, sama Traveloka paling. Nah itu gimana menurut Mas Gembong peluang dari alumni mesin saat ini? Sebenarnya beginilah, kita ini harus membangun jejaring ya. Jadi tidak ada orang yang bisa berhasil dalam hidupnya sebagai soliter, sebagai seorang diri gitu. Jadi kita harus percaya bahwa network itulah yang akan kemudian menentukan bagaimana karir kita ke depan. Saya nggak pernah menjudge orang memutuskan kerja di oil company atau di IT sectors atau bekerja sebagai tenaga marketing misalnya atau sebagai tenaga IT di perusahaan-perusahaan seperti Shopee dan lain-lain itu. Harus ada juga teman yang masuk sebagai pegawai negeri, kerja di Pertamina, kerja di BUMN ya. Kemudian ada juga yang masuk ke pemerintahan. Karena pada satu saat, pada waktu yang sudah cukup matang, kalau kita bersatu itu kekuatannya luar biasa. Benar luar biasa. Ya, ada waktunya ya Mas. Ada waktunya. Nah itu yang harus dibangun bersama, menjaga hubungan baik dengan sesama teman seangkatan, teman satu jurusan, kemudian teman satu ITB kan. Nah itu kemudian nanti akan membangun sebuah kekuatan bersama. Karena kalau kita sendiri-sendiri rasanya sulit. Jadi intinya kita berkarya di mana aja, tapi tetap kita punya jaringan teman-teman yang tadi itu Mas Gembong ya. Karena itu suatu waktu akan kita membuat kita tambah maju lagi gitu. Saya hidup sampai hari ini karena teman. Oke. Jadi ketika saya lagi susah ada teman yang membantu. Kemudian begitu juga kalau ada teman yang susah saya ikut membantu. Kalau saya dikasih keluangan dan punya kesempatan. Gitu. Sebelumnya teman-teman yang lagi nonton, kalau ada pertanyaan nih pesan dari panitia, bisa ditulis di kolom chat. Di kolom chat nanti akan dijawab oleh Mas Gembong. Oke, Mas Gembong. Terus sebelumnya kan pernah di IAM Mas Gembong ya? Iya. Itu apa aja Mas Gembong yang program yang dijalankan sewaktu di IAM itu? Ya, IAM ini kan
naik turun lah ya. Teman-teman di mesin ini kan kebutuhan untuk bersosialisasinya tinggi. Tapi pada saat itu memang IAM itu adem-adem aja lah. Pemilihan ketua IAM pada saat itu cukup ramai. Ramai, pesertanya banyak. Seperti pemilihan IA gini. Terus akhirnya saya terpilih. Dan pada waktu itu saya sama dengan kali ini saya berprinsip nobody will be left behind. Jadi semua aja kita ajak karena organisasi ini perlu orang yang mau bekerja dan orang-orang yang bekerja itu sebuah aset buat organisasi kan. Kita meramaikan kegiatan-kegiatan cukup banyak kegiatan. Kemudian kita membangun Renstra ya untuk kerangka kita rencana kerja kita untuk jangka panjang. Salah satu yang sekarang ini kita laksanakan di IA itu adalah juga sudah masuk di Renstra IAM pada waktu itu, yaitu Indonesia Ismi. Tapi orang membacanya Indonesianisme ya. Artinya Indonesian Ismi itu adalah kita adalah Indonesia. Di situ kita mengadakan 3 mata acara, yaitu exhibition, pameran, kemudian seminar, dan forum group discussion. Di mana kita membahas produk-produk hasil produksi dan hasil inovasi termasuk research dari alumni ITB. Kemudian kita panggungkan, kita pamerkan, kita mengundang investors dan industri untuk hadir melihat. Nah, waktu itu yang hadir bisa sampai 7 menteri. Iya, 7 menteri. Ya, jadi cuman memang follow up-nya masih kurang kuat ya. Nah, harapan saya nanti kita akan lanjutkan ini ke depan. Kalau saya seandainya terpilih ya saya akan melanjutkan Indonesianisme ini ditambah beberapa program yang lain. Karena tanpa diberi peluang untuk tampil, produk itu tidak dikenal oleh atau inovasi itu atau research itu tidak dikenal oleh publik. Dan saya melihat terus terang saya itu terkagum-kagum dengan teman-teman yang milenial ini ya, setiap kali ketemu ada hal baru, hal yang di luar dari apa yang saya bayangkan itu mereka produksi, mereka create. Nah, sayangnya memang ini kan wadahnya masih sendiri-sendiri gitu, masih jalan sendiri-sendiri. Nah, itu kalau bisa nanti harus dirangkul, dikumpulkan melalui satu program yang kita sebut alumni untuk alumni. Ya. Nah, Mas Gembong, di IAITB sendiri kan Mas Gembong sekarang maju nih sebagai calon nomor urut 3 yang ngomongnya benar ya. Nah, Mas Gembong, motivasinya apa nih Mas Gembong sebenarnya maju? Selain tadi kan Mas Gembong cerita dulu waktu ke Kalimantan itu, nggak ada network lah. Ngapain nggak tahu, makan di warung ngaku alumni ITB nggak ada yang percaya. Kalau sekarang mungkin sudah lebih inilah ya. Misalnya saya saya sendiri punya pengalaman kemana saya pasti tanya ada alumni ITB nggak begitu tahu alumni ITB langsung bahasanya berbeda gitu. Langsung berbeda lah, nggak lagi sebagai tamu dan tuan rumah gitu, tapi sudah sebagai teman. Nah, kalau Mas Gembong lagi gimana tadi Mas kira-kira caranya mengikatnya lagi itu lebih akrab? Ya sebenarnya gini, motivasi saya dari pengalaman saya mendampingi ketua umum Ikatan Alumni yang sekarang Bang Ridwan, itu saya melihat bahwa masalah atau handicap yang kita hadapi sekarang adalah terkelompok-kelompoknya alumni. Ada kelompok agama, ada kelompok ini, kelompok itu, ada kiri, kanan, tengah, atas, bawah ya. Wah, kemana-mana lah, gitu kan. Padahal kita tuh mempunyai potensi yang sangat besar untuk membantu negara ini untuk maju, ya kan. Jadi saya berpikir dan saya merasa bahwa saya bisa masuk ke semua kelompok itu. Saya bisa berteman dengan sini, berteman dengan sana, dan saya sudah lakukan itu bertahun-tahun. Jadi saya merasa saya mungkin bisa menjadi pemersatu dari teman-teman ini semua. Saya sudah berkeliling selama 2 minggu ini ke kelompok-kelompok itu,
memang terjadi beberapa argumentasi, diskusi dan lain sebagainya. Tapi intinya kita tuh semua sepakat bahwa kita ini udah capek gitu. Udah capek gitu kan. Udah waktunya kita berhenti mencari persamaan dan meninggalkan perbedaan. Nah, ini yang menurut saya poin yang paling penting. Setelah itu kita bisa berkarya, ya kan? Berkreasi, terus berbagi. Nah, terus kita secara bersama-sama membesarkan alma mater, membesarkan organisasi IA, sekaligus kita membesarkan alumninya, ya kan? Jangan membesarkan ketuanya. Kalau pada masa lalu paradigma lama, ketua IA itu harus menteri misalnya. Ya, benar. Jadi anggota itu membesarkan menterinya gitu, bukan menteri itu membesarkan anggotanya. Nah, ini yang rasanya kita harus mencoba untuk melihat kembali organisasi kita ini mau kemana dan untuk apa ada organisasi ini. Saya kan juga merasa ada banyak lah masukan. Ya, manfaatnya IA itu apa buat kita dan lain sebagainya ya. Karena saya bagian dari itu, saya dipersalahkan juga. Tapi saya sah-sah aja ya. Artinya itu kan kritik membangun dari teman-teman semua. Makanya selama pandemi ini kita belajar banyak bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara melakukan transfer knowledge dengan cara yang efisien dan efektif. Kita sekarang bisa Zoom di mana aja, lagi di toilet, lagi di mana, tinggal ganti backgroundnya aja kan? Beda lingkaran. Suaranya di mute aja, ya kan gitu. Jadi dengan begitu kita nih tidak akan membuang-buang waktu untuk diskusi tentang sesuatu isu ya. Jadi ini adalah satu pelajaran berharga buat kita untuk menuju new normal, orang-orang bilang. Akan melibatkan lebih banyak alumni di dalam event-event yang diadakan dengan cara online. Dan harus dibangun platform komunikasi antara alumni dengan alumni. Kita buat yang namanya connecting the dots. Jadi connecting the dots itu basically database, tapi database ini harus bisa bicara. Bahwa potensi alumni itu apa yang dia mau, apa yang dia cari. Oke, potensi alumni apa yang dia mau dan apa yang dia cari. Apa yang dia cari. Okay. Jadi kalau kita misalnya nih, pengen cari konsultan tentang manajemen, cari di situ. Ada yang alumni ITB yang memang bidangnya manajemen. Ada yang mencari misalnya sampai yang kecil-kecil, misalnya servis AC, ada nggak sih anak ITB yang punya perusahaan servis AC? Ternyata ada. Nah, jadi kita menghubungkan alumni yang tadinya tidak saling kenal melalui sebuah platform. Nah, mudah-mudahan platform itu bisa running sebelum hari H pemilihan, meskipun baru prototipe-nya aja ya. Jadi ini sebuah upaya, saya berangkat dari keinginan untuk mempersatukan ITB, tapi tentunya alumni ini karena jumlahnya 100.000 lebih. Kalau bikin kegiatan yang maraton paling 5.000, berarti yang 95% nggak ikut. Bikin acara yang memang yang paling ramai pemilu sih. Pemilu, ya, semuanya ikut ya. Ya, karena ITB ini seneng berantem ya. Sama seberargumen. Iya. Jadi karena ada gengsi-gengsian, senang orang ikut pemilu gitu. Mungkin harus diperbanyak ya kegiatan-kegiatan yang ada kompetisinya ya. Coba kalau bikin acara seminar, yang datang dikit. Iya, benar. Iya, jadi Institut Teknologi Bandung orang-orangnya tidak suka teknologi gitu. Mungkin ya. Sukanya berargumen. Senangnya berargumen, membicarakan isu-isu di luar teknologi. Apalagi kalau politik, wah ada jago semua lah. Oke. Jadi dia connecting the dots, semua alumni ini punya potensi. Iya. Apa yang mereka cari dan apa yang dan siapa yang mencari mereka difasilitasi kalau di sini ngomongnya. Oke, udah ada pertanyaan? Aku lihat ya. Sebentar. Aku cek dulu nih pertanyaan. Gimana? Oke, chat. Oke, kita dari atas. WA. Bentar.
Oke, sudah ada pertanyaan ya. Dulu. Oke. Ini ada dari Akna nih, Mas Gembong. M08. Oh, Akna teman saya. Oh iya, oke. Bos. Strategi apa yang digunakan untuk mendapatkan suara terutama di luar ini cara strategi kampanye nih Mas Gembong. Untuk mendapatkan suara terutama di luar mesin. Kira-kira friend mesin bisa bantu apa nih? Kurang lebih gitu. Sama proker unggulan yang ditawarkan untuk alumni muda dan alumni senior. Nah, strateginya dulu nih Mas Gembong. Ya, di luar mesin untuk teman-teman di luar mesin. Jadi memang alumni milenial ini kan jumlahnya besar sekali. Ya. Saya menghitung kalau satu angkatan aja 4.000-an kali ya. Dikali 10 angkatan aja udah 40.000. Saya nggak tahu berapa yang milih nanti. Tapi kita asumsikan pemilih kali ini di atas 20.000 lah. Biasanya sekitar 10.000. Tahun ini mungkin di atas 20.000. Jadi saya akan membutuhkan suara sekitar 7.000-an. 7.000 nih Mas Gembong. Untuk memastikan kita bisa menang. Ya. Berangkat dari itu saya menghitung bahwa peserta pemilu ini antara angkatan 72 sampai angkatan 2015-2016. Oh, yang milih pemilihnya. Ya, berarti kan sekitar 42 angkatan. Ya kan? Saya harus memastikan minimal 150 sampai 200 per angkatan. Nah, kemudian saya breakdown lagi menjadi angkatan dan jurusan. Nah, itu target yang harus dipasang. Nah, untuk itu semua, saya membangun satu tim sukses yang terdiri dari berbagai angkatan dan berbagai jurusan. Ini nanti akan dibentuk ketua-ketua sel, tapi saya tidak membuat garis komando, tugasnya semua sama. Ya, jadi mengkolek suara dari teman-temannya atau mengajak teman-temannya. Saya rasa kalau untuk mesin sudah di atas target. Untuk jurusan tambang kebetulan ayah saya dosen tambang sudah di atas target. Untuk angkatan saya 86 sudah di atas target. Tapi kita masih harus bekerja di angkatan yang milenial ini. Makanya saya mengangkat ketua tim suksesnya itu Ratu Tisa. Ratu Tisa ini saya harap bisa mendulang suara. Terus kemudian selebgram ada sama kita, Nabila dan lain-lain. Termasuk yang angkatan 2007, misalnya Maria Selena, terus Fania 2000, Putri Indonesia itu. Masa lu nggak tahu Putri Indonesia? Saya tanya Maria Fania. Iya. Itu beda lagi itu. Iya. Jangan dicari di Instagram ya. Jangan dicari di Instagram. Jadi ya kita berupaya lah untuk memperbanyak tim. Nanti mungkin 1 minggu lagi kita akan buka open recruitment. Oh gitu, oke. Melalui fasilitas online. Jadi open recruitment ini harapannya kemudian setelah melihat kekuatan kita, orang akan berusaha merapatkan. Nah, open recruitment itu jawabannya. Jadi kita nggak perlu mendatangi orangnya, orang masuk ke kita. Jadi itu yang bisa dibantu. Ya, jadi yang bos Akna kalau nanti mau bantu, japri saya karena kita terus terang aja harus kerja di luar mesin nih. Kalau mesin sih saya rasa solid ya. Solid dan anak mesin sih begitu dengar Yell Boys aja semua langsung jawab ya gitu ya, udah nggak susah-susah lah gitu. Oke. Nah, kalau proker unggulan yang tadi itu Mas Gembong apa berarti? Ya, program unggulan saya untuk UMKM atau startup lah ya, orang bilang startup. Karena kalau startup banyak orang pikir itu hanya IT, padahal kan startup itu juga non IT juga banyak. Iya, benar. Jadi karena mungkin terlalu banyak nonton film Korea ya. Saya nonton juga tuh. Oh, ibu nonton juga? Nonton. Saya nggak nonton, istri saya nonton ya. Itu soalnya anak-anak saya kan perempuan. Oh, iya, TV dikuasai mereka. Jadi terpaksa saya nonton. Nanti saya pasangin Bandung TV deh satu Mas Gembong di situ. Saya nonton karena mobilnya bagus-bagus, jadi saya agak menikmati juga. Hanji Pyong ya. Nggak tahu ya. Mobilnya Mercy keren. Jadi program unggulannya adalah alumni yang mempunyai
keluangan dan kesempatan untuk membantu alumni lain nanti akan ditampung dalam satu program, termasuk melakukan investasi. Jadi kita akan menjaring, program ini akan disatukan dengan endowment fund dan crowdfunding. Jadi ada mesin uangnya nanti di situ yang memutar. Jadi bisnis-bisnis alumni senior yang sudah siap untuk memutar uang itu akan memutar ketika teman-teman yang startup atau UMKM itu belum membutuhkan. Kemudian nanti usulan-usulan yang masuk kita akan bantu memoles proposalnya, memberikan masukan tentang bisnis skemanya, termasuk bagaimana usaha itu mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Dan pinjaman ini tanpa bunga. Jadi tidak ada bunga, cuman nanti akan ada kesepakatan pembagian keuntungan. Nah itu pembagian keuntungan itu berdasarkan kesepakatan. Jadi tidak akan dipatok harus sekian persen, enggak. Jadi fasilitasi di situ. Silakan buat deal. Iya. Nanti IA akan menurunkan tim untuk membantu manajemennya. Jadi untuk masalah keuangan dan lain-lain nggak usah dipikir, pikir aja masalah produk dan marketingnya. Ini yang keluarkan atau kita jalan. Oke, sip. Nah, ini ada yang menarik nih pertanyaan Mas Gembong dari Yosi M2000. Bagaimana memastikan IAITB ke depan lebih Bos Yosi, ini punya tagar TV nih. Oh iya, oke. Media juga ya sama kayak saya ini. Bagaimana memastikan IAITB ke depan lebih independen dan lebih bersuara ketika ada permasalahan nasional yang memerlukan masukan dari para elit intelektual seperti alumni ITB. Wah, ini menarik banget. Gimana? Independen? Ya, yang pasti kita harus punya ketua yang tidak berada di bawah tekanan. Oh, benar. Atau nggak punya atasan. Ya kan? Makanya saya kemarin ada foto kan saya berdampingan sama Arya Sinulinga ya. Saya tulis itu fire me if you can. Oke. Nggak bisa kan, dia nggak bisa pecat saya. Gitu. Jadi dengan kemandirian itu kita tentunya sebagai kaum intelektual maupun profesional itu mempunyai kebebasan untuk berpendapat. Karena kita independen. Kan kita independen. Namun tentunya sebagai intelektual dan profesional yang menjalani pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri seperti ITB, kita punya kewajiban untuk membantu masyarakat, membantu penguasa, pemerintah maksudnya ya, bukan penguasa, pemerintah. Jadi kita harus menawarkan jalan keluar. Jadi jangan hanya maki-maki atau jangan hanya menjelek-jelekan, tapi kita memberikan solusi. Itu yang saya harapkan. Kenapa begitu? Siapapun pemerintahannya, siapapun partainya, kita di luar itu. Gitu. Kita adalah orang-orang yang dikaruniai kelebihan dalam hal di luar politik dan di luar kekuasaan. Walaupun anggota IAITB banyak banget yang di masing-masing partainya sendiri. Iya. Tapi IAITB-nya harus independen. Harus. Jadi ketuanya harus jangan yang kasarnya jangan yang punya bos lah. Iya. Apalagi bosnya berkepentingan dengan salah satu penguasa gitu ya. Susah. Jadi susah. Benar. Oke, lanjut Mas Gembong. Dari Denny. Ini Denny nggak ada angkatannya yang diinfo ke saya. Mas Gembong, jikalau nanti menjadi ketum IAITB, semoga dalam kurung semoga jadi, apa program yang akan dibuat untuk memastikan transfer teknologi memang betul-betul terjadi sehingga alumni tidak sekedar menjadi operator teknologi? Ya, saya masalah transfer teknologi itu biasanya kan decision-nya ada di korporasi ya. Tapi begini, Indonesia ISMI itu akan memastikan bahwa produk-produk hasil yang dihasilkan oleh alumni ITB maupun research yang dilakukan oleh alumni ITB bisa dipanggungkan. Nah, silahkan nanti teman-teman yang sebagai user atau bekerja di korporasi-korporasi besar yang menggunakan teknologi itu memutuskan apakah ini perlu dikawinkan nggak dengan teknologi dari luar. Kemudian apakah teknologi dari luar itu akan melakukan transfer teknologi kepada partnernya yang lokal ini. Nah ini memang sebuah kerja bersama ya.
Jadi tidak bisa hanya di ikatan alumni saja, kita yang mencoba untuk mendorong, tapi keputusan itu tentunya ada di korporasi-korporasi yang melakukan bisnis. Oke, selanjutnya Mas Gembong dari Cuming M2000. Di sini. Orangnya hadir. Bagaimana cara mempererat komunikasi antara alumni ITB di Indonesia dengan diaspora ITB di benua lainnya? Karena bagaimanapun juga kita bisa erat secara global. Tentu saja ITB bisa memperkuat jaringan kerja dalam kurung bisnis, terutama bagi para alumni kita yang kreatif dan punya jasa yang dapat dikolaborasikan seperti pasar jasa para India mengisi pasar Eropa. Oh ya, India tuh banyak ini freelancer yang online. Ya, jadi begini, saya beruntung mendapat kesempatan pertama untuk berinteraksi dengan teman-teman di Eropa dan di Jerman dan di Amerika Utara, North Amerika. Alumni-alumni ini sangat besar potensinya untuk bisa tampil di depan dalam hal pengembangan teknologi, networking dan lain sebagainya, international network dan lain sebagainya. Nah, memang dengan adanya pandemi ini kita belajar, seperti saya sampaikan tadi, kita belajar berkomunikasi lebih efektif dan efisien. Melalui media yang sudah tersedia, kita bisa berkomunikasi lebih intens. Yang dibutuhkan itu adalah ketuanya punya waktu enggak? Nah, jadi ketuanya harus punya banyak waktu dan harus mudah diakses. Saya rasa potensi itu ada di situ. Masalahnya mau nggak kita mendekat ke potensi itu atau membangun jembatan dengan potensi-potensi yang ada itu. Saya rasa saya juga melihat bahwa teman-teman di luar negeri itu adalah pejuang-pejuang Indonesia di masa kini gitu kan, yang berjuang untuk bangsanya yang di luar negeri. Jadi saya mungkin nanti satu saat juga pengen ke sana, pengen lihat kalau saya jadi ketua atau tidak jadi ketua pun, saya sebagai pengusaha saya ingin ke sana untuk melihat apakah ada peluang untuk kita bekerja sama. Jadi masalahnya waktu dan kemudahan diakses. Jadi semakin intens kita berkomunikasi, semakin banyak hal atau ide yang bisa kita realisasikan. Oke, teman-teman, ini sambil break dulu, ada intermezzo video Mas Gembong. Silakan, friend Raksi diputar. Pokoknya kalau unit mesin strongnya mereka nyanyi lah. Oke. Saya yell boys aja. Ya. Japan! Yes! Japan! Yes, man! Japan! Yes, man! Yeah, boys! Yeah! Yeah, boys! Yeah! Yeah, boys! Yeah! Solidarity forever! Solidarity forever! Solidarity forever! For union marching song! Yeah, boys! Yeah! Oke. Gimana Frenaksi, lanjut ke pertanyaan selanjutnya kah? Oke, Mas Gembong ada lanjut pertanyaan selanjutnya. Tadi kan yang ke luar negeri ya. Nah, ini ada dari Prianda. Kebetulan nggak ada angkatannya. Lord Gembong, saya mau bertanya. Terkait program-programnya yang sangat menarik, apabila terpilih menjadi ketua IITB dan semoga terpilih tentunya,
Kira-kira apa tolak ukur keberhasilan dalam kurung KPI? Ini serius banget pertanyaannya. Dari program-program tersebut, mungkin bisa dikasih contoh salah satunya aja. Kurang begitu. Dan bagaimana dia mau terlibat nih Mas Gembong? Bagaimana agar bisa terlibat di dalam program tersebut? UMM kalau mau terlibat, so far sih dan ini masih kita godok ya. Saya takut mengeluarkan statement yang salah karena memang ini masih kita develop. Harapan saya nanti kita bisa ketemu lagi. Sebelum pencoblosan, nggak tahu syaratnya apa namanya. kita sudah running platform itu. Jadi meskipun di antara teman-teman mesin saya harus menyampaikan jujur ya, daripada nanti saya ngomong sana sini terus akhirnya nggak terrealisasi. Ya. Oke, Mas Gembong ini ada dari Ajolik M95. Lord Gembong, view-nya buat alumni mesin M Ladies bagaimana? Selain jadi percecini, gimana biar bisa lebih berkiprah di Indonesianisme? Saya ngerti ada percecini ini saya baru. Ya kalau M Ladies sih sebetulnya kita tunggu-tunggu ya. Siapapun yang datang pasti saya ajak, gitu. Oke. Karena kita sangat bangga kalau ada M Ladies ini bisa tampil ya kan. Beda jauh. Salah ini, ya ini jokes sih sebetulnya. Apa itu percecini? Persatuan calon istri calon insinyur mesin. Oke. ITB. Oke. Persatuan calon istri calon insinyur mesin ITB. Jadi calonnya Masih calon-calon semua. Belum tentu jadi gitu. Ya kalau saya nggak ngerti ya suasana teman-teman milenial sekarang. Tapi kan kalau teman-teman milenial ini kan sekarang badannya tinggi-tinggi, ganteng-ganteng, pasti kan nggak susah cari cewek lah ya. Tapi kalau di zaman saya dulu, kita sering membuat acara-acara, terus di acara itu kita harus buat cewek. Gitu. Oke. Cewek kita tuh bukan, itu pokoknya kita ajak gitu kan. Di sini ada Zetron yang sering kayak gitu kayak dulu. Ya, jadi itulah yang namanya percicimi gitu. Jadi kadang-kadang kita ngeledek juga cewek teman kita gitu. Bukan karena jelek, tapi karena kita iri. Kita ejek. Supaya dia juga mikir, bisa bener juga ya, mungkin ini kurang bagus gitu. Jadi, dulu ada teman bawa cewek gadis sampul majalah remaja lah waktu itu kan. Nah, terus dia acaranya habis itu dansa-dansa. Saya kebetulan nggak bawa cewek, nggak dapet. Duduk di pinggir. Saya bilang sama temen saya yang bawa cewek itu, sini lo. Kok itu jogetnya kayak orang-orangan sawah sih? Gitu. Terus dia liatin, bener juga ya. Begitu kita suruh pulang aja katanya. Padahal kita iri. Gitu. Ya, jadi cerita-cerita lucu itu nggak bisa hilang lah ya. Kita anak mesin ini persaudaraannya sangat kuat sehingga memang sampai kapanpun kita akan terus bersatu lah. Saya merasa itu. Mudah-mudahan angkatan milenial sama lah dengan saya. Ya, yang perlu diingat kembali adalah jangan lupa untuk terus berjejaring ya, membangun jaringan. Ya. Nah ini ada satu lagi Mas Kumo. Ada dua lagi. Dari Heru M89. Wih, Mas Heru. Terbukakah kemungkinan untuk koalisi dengan Lord Gatot? Gimana? Oh sangat. Saya sangat menghormati Mas Gatot dengan kiprahnya berlari ya. Saya coba-coba ikut lari, ada teler juga ya. Tapi sekarang saya lari sedikit-sedikit lah untuk kesehatan ya. Ya sangat terbuka karena mesin ini kan ada orang-orang mesin ini adalah orang-orang yang terbuka, open mind. Ya, saya jarang menemukan alumni mesin ini yang tertutup. Ya. Karena memang di organisasi kita di HMM di mana-mana sudah belajar bagaimana kita
menjadi orang-orang yang open mind, ya kan? Ya terutama karena kita kalau ujian sering open book juga. jadi Agak open friend aja. Ada CCTV, nggak tahu masih ada nggak CCTV. Lu libatin sama Lando kalau. Atau kalau nggak ada open book, kita open kerjaan orang kan gitu. Nomor sekian apa nih jawabannya gini. Nggak lah, ini joke aja. Jadi memang menurut saya orang-orang mesin ini sangat terbuka dan saya tidak akan pernah menutup kemungkinan itu. Saya sudah berusaha untuk menemui beliau di kesempatan pertama sebelum pendaftaran melalui senior yang sangat saya hormati. Tapi mungkin karena waktu belum sempat bertemu. Tapi upaya itu sudah dilakukan oleh Mas Rudi ya, mantan Ketua IAM, atas niat baik yang saya sampaikan sama Mas Rudi, dan Mas Rudi mengupayakan pertemuan itu. Tapi sampai hari pendaftaran pertemuan itu tidak terjadi. Oke, Mas Gembong, ini ada request live interaction bersama Mas Iwan Purwana M86. Dipersilakan ke Mas Iwan ya. Kang Iwan. Nah, Wilujeng Sonten, Pak Ketua. Siap, juragan. Jail boys lah atuh. Sebenarnya saya tadi ini aja mau tanya yang ringan saja lah. Kalau yang berat-berat kan sama adik-adik yang muda-muda itu ya. Mas Iwan ini bos PLN ya. Ini direktur PJB nih. Saya pernah wawancara dulu, mungkin lupa Mas Iwan. Ingatlah Mas Alit. Oh, masih ingat? Masih. Rekamannya kan masih ada. Oh iya benar. XGM Bandung tuh, ex penguasa Bandung. Saya tanya ringan saja. Dan malu ke Om Gembong tanya itu ya. Biasanya kita ketawa-ketawa saja. Tapi karena ini suasananya harus agak serius dikit, pertanyaan saya simpel saja ya. Apa kekurangan ikatan alumni ITB dibandingkan ikatan alumni lainnya yang dilihat oleh Kang Gembong selama ini? Itu saja dari saya, makasih. Om Gembong ini masih ada di kehidupan kamu juga ya, Rek? Kalau kelebihannya kan banyak, kekurangannya. Makasih. Kelas dengerin aja. Ini lagi agak seru. Aku cuma. Jadi gini Kang, nuhun Kang, pertanyaan anak. Sukses, sehat Kang. Ulah, ya, hati-hati COVID. Amin, Jadi, amin. menjawab pertanyaan Juragan Iwan, ini kebetulan teman saya dari lama lah. Teman gegeloan, teman serius, teman kabeh lah, teman semuanya. Gini, kekurangan. Kalau kita tanya kekurangan, tentunya banyak. Salah satunya adalah IA ini karena terdiri dari berbagai macam jurusan, angkatan, terlebih kepentingan, kelompok-kelompok, yang kurang itu adalah kekompakannya. Makanya saya mengusung misi nomor 1 adalah persatuan. Tentunya harus bersatu. Nah, mekanisme pemilihan one man one vote itu juga menambah potensi terjadinya gesekan, terbelahnya alumni. Berbeda dengan misalnya kita ambil contoh yang ekstrim ya, teman-teman UGM. Itu kalau mau nyari ketua dorong-dorongan, oh lu aja gitu. Seperti di IAM. Jadi kalau di IAM ini kan akrab kita nih semua ya. Jadi abis ada orang mau jadi ketua disyukur-syukurin kan, syukur lu jadi ketua gitu kan. Kalau di A ini kan rebutan gitu. Jadi akhirnya ada black campaign, ada ada penyimpangan fakta. Nah, makanya dari awal kan saya selalu menyampaikan bahwa hindari black campaign, jangan sakiti teman sendiri, ayo kita mengadu program, kita sampaikan yang baik-baik saja. Jadi kalau semuanya itu positif, insya Allah di ujungnya nanti terjadilah keguyuban itu. Dan itu akan menjadi modal besar untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di alumni ITB, Kang.
Mungkin itu Kang, jadi yang paling utama adalah kita harus meningkatkan kekompakan. Hari ini saya baru bertemu dengan teman-teman Salman. Yang orang bilang radikal, ini itu ya, sebetulnya kalau saya lihat sama aja kayak kita gini, kita ingin bersatu gitu. Dan mereka menyampaikan udah capek juga gitu, gini-gini terus kan. Nah, jadi dan jangan sampai perselisihan yang itu, tradisi perselisihan itu diwariskan ke 2000-an atau ke milenial, karena milenial ini udah nggak peduli yang gitu-gitu. Mereka udah nggak ada lagi lah perselisihan soal isu-isu yang seperti itu. Mereka lebih kepada interest masing-masing untuk mengembangkan bakat dan minat yang mereka punya. Itu kan. Nuhun Kang. Iya. Nuhun Pak Ketua. Siap Kang. Oke, Mas Gembong, ini ada pertanyaan lagi dari Irham M95. Wow, Bos Irham. Dari Irham M95. Lord Gembong, gimana dengan pendapatan sumber dana untuk jalanin organisasi? Ya tadi seperti saya sampaikan sedikit, nanti mungkin presentasinya bisa dibagi ya. Jadi salah satu program itu alumni untuk alumni atau mungkin alumni finance alumni. Itu kita akan mengumpulkan dana dari alumni-alumni yang sudah punya dana yang luang untuk dikontribusikan kepada IA. Tapi uang itu bukan uang disumbangkan, tapi uang itu akan diputar di IA dan pemilik dananya akan mendapatkan keuntungan, dan sebagian dari keuntungan itu akan dimasukkan ke dalam crowdfund. Nah, crowdfund inilah nanti akan dibagi antara ITB dan Ikatan Alumni, kita bagi. Di samping itu kita kan punya endowment fund juga, di mana pola pengumpulan endowment fund itu akan sebagian juga untuk kegiatan IA. Tentunya kantong-kantong lama yang berupa donation dan partisipasi sponsorship itu tetap akan dilaksanakan, tapi semakin ke depan pendanaan atau pendapatan dana dari sektor usaha harus semakin besar, sehingga menjamin bahwa organisasi ini bisa berjalan tanpa harus mengganggu alumni yang lain untuk melakukan donasi. Gitu. Jadi lebih banyak nanti adalah kerjasama Kang Irham. Kang Irham ini juga sahabat lama, meskipun sangat jauh dengan saya umurnya, tapi beliau selalu mensupport saya lah. Nuhun Kang. Oke Mas Gembong, ini Kang Gembong. juga dari temannya Mas Gembong, Seto M86. Bagaimana IITB mendorong dan menjembatani antara industri, startup, kampus agar arah bisnis kita berputar kencang mengejar ketertinggalan peran kampus dan industri? Bagaimana kampus juga mendorong peran IITB lebih besar lagi? Ya, jadi memang yang ideal adalah IA dengan ITB, institusi di ITB, rektor dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya, itu melakukan konsolidasi dan koordinasi. Karena kampus itu atau alma mater itu bisa maju, berkembang, pasti membutuhkan dukungan alumni-alumninya. Nah ini yang harus ditingkatkan. Kemudian riset-riset yang dihasilkan oleh kampus itu harus bisa kemudian diangkat ke atas, kemudian dicarikan industrinya atau partnernya atau investornya. Nah itulah makanya kita akan membuat yang namanya connecting the dots, platform connecting the dots ini, di mana nanti di situ akan potensi-potensi itu akan terjaring dan terlihat
untuk kita kelompok-kelompokkan, misalkan ada yang UFV, ada yang sampai yang sederhana-sederhana itu IT dan lain-lain, sampai yang paling sederhana misalnya jual beli barang bekas misalnya ya, atau apa kalau ada gitu. Ada mesin bekas gitu ya. Nah, apapun gitu itu bisa tercapture potensi itu oleh alumni yang lain. Nah ini salah satu upaya. Kalau kemudian pertanyaannya gimana, apakah kita mampu melakukan industrialisasi terhadap hasil research dan bagaimana mempercepat proses itu? Saya rasa ketika harmonisasi antara alumni dengan kampus itu terjadi, ini akan bisa dilakukan dengan lebih baik. Nah, saat ini memang hubungan baik, tapi koordinasinya masih belum terlihat intens ya. Ya, itu aja. Oke. Mas Eto. Dari Sinar M92, ngomong. Grand Lord, bagaimana potensi real kerjasama dengan friends di luar negeri? Sama kayak tadi Mas Gembong. Mungkin digulangin singkat aja Mas Gembong. Yang mana? Kerjasama dengan potensi real kerjasama dengan friends di luar negeri, maksudnya dengan. Oh iya. Dengan adanya pandemi ini kita belajar banyak, seperti saya sampaikan tadi, dalam cara kita melakukan komunikasi dengan cara lebih efektif dan efisien. Nah tentunya jembatan ini harus kita bangun, tidak hanya dengan luar negeri, tapi IA pusat dengan IA daerah pun saat ini bertemunya jarang. Karena harus terbang, ketemu, makan di restoran, kemudian ngobrol-ngobrol, pulang, lupa. Nah, ya. Jadi kalau lewat Zoom, kita bisa catat, kita bisa record, kemudian kita bisa bikin note, kemudian kita bisa merencanakan eksekusi. Mungkin itu. Oke. Dari Agustian Knevel. Pertanyaan sebenarnya sama Mas Gembong, tapi saya harus bacain. Jika Gembong jadi ketua IITB, apa kiatnya mensinergikan IITB diaspora? Mungkin sama kayak tadi Mas Gembong. Ya sama, Bu. Agu ini guru saya dalam urusan kediasporaan. Oh gitu. Jadi nanti Kang Agu lah yang saya minta tolong untuk mengkoordinasikan teman-teman yang ada di luar negeri, termasuk potensi-potensi yang ada, supaya kita semua bisa terkonek dan bisa merencanakan sesuatu. Saya rasa teman-teman di luar negeri ini sangat luas networknya dan sangat bermanfaat bagi teman-teman muda untuk mengetahui apa sih sebetulnya yang ada di sana, apa yang bisa dilakukan di sini untuk peluang-peluang yang ada di sana. Jadi ini nanti akan dilakukan melalui online, dan pada kesempatan tertentu mungkin kita akan ke sana gitu untuk bertemu langsung. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, Kang Agu. Jadi kita bisa Pak Ketua. Siap. lagi ke luar negeri tanpa takut kena COVID. Kita bikin Zoom di sana Mas Gembong. Berarti saya harus ikut dong. Oh, Saya iya. hostnya. Dari Vernon M97 Mas Gembong. Halo Mas Ganteng. Apa top 3 priority yang akan dilakukan dalam 3 bulan ke depan ketika terpilih sebagai ketum IITB? Oke. Tiga prioritasnya Mas Gembong. 3 prioritas utama. Yang pertama adalah saya harus bisa bersepakat dengan semua stakeholder dan kelompok-kelompok yang ada di ITB. Bahwa kita sepakat untuk membangun ITB secara bersama-sama, Ikatan Alumni ITB secara bersama-sama. Yang kedua, pembentukan struktur organisasi yang baru dan mengisi orang-orang yang memang kompeten di bidangnya dan berminat untuk membantu organisasi dan membesarkannya. Nah, yang ketiga, 3 program utama yang saya punya tadi, Connecting the Dots, Indonesianisme, dan alumni untuk alumni atau alumni finance alumni, itu sudah mulai running dalam fase yang sudah ultimate. Nah ini jadi 3 ini saya harap dalam 3 bulan harusnya sudah bisa, karena 3 platform itu atau 2 platform yang saya harapkan running, harapan saya bisa running sebelum hari H pemilihan. Nah jadi PR saya yang lain adalah
sepakat melakukan kesepakatan untuk bersatu. Yang kedua adalah menyusun struktur organisasi yang mewakili semua kepentingan-kepentingan yang ada. Ya, jadi saya merencanakan struktur organisasi IAITB itu mirror dengan struktur pemerintahan. Jadi yang minatnya Bekraf ya ada di Kementerian Bekraf, yang berhubungan dengan industri ada di Kementerian Industri dan lain sebagainya. Nah, ini untuk menghindari terjadinya diskusi atau yang tidak diminati oleh sekelompok orang tertentu, tapi karena terpaksa ada di situ dia ikut di dalam diskusi itu. Karena sekarang ini semua diskusi di grup itu adalah diskusi politik, ya. Makanya saya selalu bilang pemilu itu buat orang ITB berlangsung 5 tahun, bukan 5 tahun sekali. 5 tahun Berlangsung terus gitu. Nanti pemilu lagi berubah isunya gitu. Jadi kita udah cukup lah, berhentilah ngomongin soal pemilu, udah selesai juga kan. Ayo kita sama-sama bekerja untuk membesarkan kita dan organisasi. Sekarang ini ada sesi live interaction dengan Mas Akyar M98. Live interaction dengan Mas Akyar. Oke. Ya, aku hidupin volumenya dulu. Iya, Mas Akyar udah dipin ya. Mas Akyarnya tolong dipin di video. Oh iya. Selamat malam Pak Gendong. Udah masuk? Ya, Pak. Udah lama nggak ketemu Pak Gendong. Udah masuk belum suaranya? Masuk ya? Hah? Udah masuk ya suaranya? Oke. Saya tadi tertarik sama Pak Gembong soal perbedaan itu ya. Memang saya juga melihat kita ini di ITB ini, mungkin ITB itu kan seperti cerminnya masyarakat Indonesia. Jadi semenjak mungkin ya sejak pilpres, pilkada segala macam, masyarakat Indonesia tuh sekarang ini sebenarnya agak terbelah lah gitu. Dan itu nggak cuma masyarakat Indonesia, tapi ITB juga seperti itu gitu. Nah, segregasi seperti itu saya lihat kan sebenarnya nggak produktif ya. Kalau saya percaya secara personal, saya kenal Pak Gembong sosoknya egaliter. Nah, pertanyaan saya, tapi secara organisasi, katakanlah misalnya nanti Pak Gembong terpilih jadi ketua, kira-kira bagaimana caranya supaya Pak Gembong bisa menyatukan kembali alumni-alumni ini gitu, supaya ya kita bisa maju bareng-bareng lah gitu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua mungkin kira-kira apa namanya, saya bisa bantu apa gitu untuk kata pemilu ini. Sip, itu aja Pak. Makasih. Oke. Ya, pertama-tama terima kasih Mas Ahyar atas pertanyaannya. Saya mengenal Mas Ahyar ini cukup panjang, dan beliau ini orang yang sangat kritis ya, saya tahu. Terima kasih atas kesediaannya nanti untuk bekerja bersama-sama dengan saya. Jadi memang gini, saya dikaruniai satu kelebihan. Saya bisa masuk kemana saja, saya berteman dengan siapa saja. So far di lingkungan ITB tidak ada resistensi terhadap saya. Itu. Yang kedua, secara kebetulan saya diberi nomor urut 3. Kalau 1 kan cebong, 2 kampret, 3 Persatuan Indonesia. Mantap. Ya. Persatuan Indonesia. Kita mulai Persatuan Indonesia dari ITB. Itu mungkin yang bisa saya lakukan untuk upaya-upaya mempersatukan. Dan sampai dengan hari ini saya sudah menemui satu persatu teman-teman ini. Saya tidak melihat ada perbedaan yang fundamental, kecuali memang ada kesalahpahaman selama ini di antara kelompok dengan kelompok. Nah, ini saya ingin teman-teman juga yang mungkin
mempunyai akses terhadap kelompok-kelompok itu, nanti saya ajak bersama-sama, ayo kita mengedepankan persamaan, yaitu kita sama-sama alumni ITB, mengedepankan tujuan yang lebih besar, yaitu membangun bangsa dan mengutamakan program kerja yang kita buat. Nah ini saya rasa yang akan saya lakukan. Mas Ahyar, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Oke. Oke, yang ini sekarang. Ini ada pertanyaan menarik nih Mas Gembong. Sebelum saya nanya dulu Mas Gembong, ini nanti pemilihan kalau yang terpilih ini menjabat sampai tahun berapa Mas Gembong? 2025. 2025 ya. Wah, ini pertanyaannya salah berhubungan Mas Gembong. Kalau ada permintaan mengabdi menjadi pejabat negara, misalnya jadi menteri di kabinet gitu Mas Gembong. Dari Mas Rili M98 Ketua IAM. Kalau ada permintaan mengabdi jadi pejabat negara misalnya di kabinet, apa kiatnya untuk tetap menjalankan tugas sebagai Ketua IAITB? Sambil tentunya mengambil peluang di kabinet gitu Mas Gembong. Ini maksudnya mungkin ini jawaban sombong apa jawaban ini humble? Jadi begini, saya terus terang sudah mencoba untuk pernah mencoba untuk ada di perusahaan negara atau mungkin terlibat di dalam pengurusan sebuah institusi negara. Tidak ada enaknya. Jadi selain kita nggak bebas ya, kita punya duit, mau beli mobil bagus nggak berani. karena harus dilaporin nanti akhir tahun ya. Kita mau keluarga kita punya lifestyle tertentu nggak bisa. Karena fotonya kemana-mana. Jadi saya pikir dunia saya adalah dunia usaha. Saya happy di dunia usaha. Saya merasa hidup saya lebih berwarna di dunia usaha. Melakukan apa saja lebih bebas. Ya saya tidak merasa bahwa saya pantas juga untuk menjadi pejabat negara. Tapi pada saat sekarang ini saya berkomitmen untuk membesarkan organisasi. Insya Allah sampai dengan berakhirnya masa jabatan saya tidak akan menerima jabatan-jabatan itu kecuali saya diminta membantu secara profesional dan tidak berada di struktur. Oke. Berarti anytime saya bisa keluar, ya kan? Jadi saya sangat terbuka untuk membantu karena saya tahu Indonesia ini mempunyai banyak masalah yang dicari ini kan sebetulnya solusi. Kalau masalah nggak perlu dicari, di mana-mana masalah. Jadi saya bagian dari orang-orang yang ingin ikut terlibat di dalam mencari solusi. Jadi ya statement saya seperti itu dan ini juga merupakan sebuah janji dari saya. Tinggal dilihat aja waktu nanti akan membuktikan apakah saya akan menjadi pejabat atau tidak, atau apakah akan menerima atau tidak. Meskipun tidak ditawari, mungkin nanti saya akan bilang, oh saya kan nggak jadi pejabat kan, gitu. Karena nggak ditawarin. Pernah nggak ada yang pernah nawarin? Nggak ada yang nawarin. Tapi menarik, bagus jawabannya Mas Gembong. Saya kira nggak kayak gitu jawabannya, ternyata kayak gitu jawabannya. Lebih nyaman dari profesional Mas Gembong. Iya. Tidak, jadi pengusaha nggak ada rasanya. Oke, lanjut dulu. Ini pertanyaan banyak banget. Nah, dari Ameng M92. Bang Gembong, untuk alumni yang praktis UKM, apa ada program untuk bisa memasarkan produk jasanya ke lingkungan alumni ITB? Jadi punya UKM, pengen memasarkan produk atau jasanya ke lingkungan alumni ITB juga. Kayak saya nih sama nih. Nanti Amel masuk di connecting the dots ya, untuk mempromosikan produknya. Nanti begitu platformnya itu bisa running, Amel saya undang untuk memasukkan. Ameng, ya. Ameng memasukkan untuk ini Ameng 92 ya? 92 ya. Oh bos, apa kabar? Terus untuk kalau seandainya perlu finance, ya masuk ke alumni untuk alumni atau alumni finance alumni. Meng, kita ketemu aja Meng, kita ngobrol. Ya, mungkin ada yang bisa dikolaborasikan sebelum platform itu running. Thank you, bos. Sip. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas WK M03.
Salah satu alasan Saska Elektro 2003 maju menjadi calon ketua IA adalah betapa mudahnya keanggotaan IA ITB diberikan kepada orang yang pernah kuliah di ITB. Ya tentu dong. Dan betapa sulitnya seseorang untuk keluar dari keanggotaan IA ITB. Apakah narasi keanggotaan pada ADART IA ini akan dipertahankan? Jadi mungkin kalau yang saya nangkap di ADART IA itu kalau orang baru lulus dari ITB itu gampang banget jadi anggota IA ITB, tapi untuk keluarnya sulit gitu. Saya nggak ngerti kenapa mau keluar. Oke, jadi keanggotaan IA ITB itu otomatis ya. Jadi ketika kita lulus atau masuk di ITB, terdaftar, terus melaksanakan perkuliahan, apalagi sampai lulus, itu kita otomatis menjadi anggota Ikatan Alumni ITB. Seumur hidup kita akan menjadi alumni Ikatan Alumni ITB, karena memang kita nggak mungkin mengaku sebagai Ikatan Alumni UI misalnya. Kecuali S2 di UI. Kecuali S2 di UI, kemudian S3 di UGM. Kita mempunyai 3 keanggotaan, ya kan? Jadi pemilunya rame terus tuh. Iya, jadi kita bisa ikut 3 pemilu. Argumen terus tuh. Tapi keanggotaan kita sebagai anggota IA ITB ini nggak bisa berakhir. Itu bukan karena mudah, tapi memang otomatis ya. Memang otomatis. Untuk keluar kita nggak bisa, bukan karena nggak bisa, karena kita memang identitas kita adalah alumni ITB gitu. Nah, apakah itu akan dipertahankan? Saya rasa begini, kalau ini terkait dengan ADART, semua itu harus diputuskan melalui Kongres. Kongres ini adalah pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi yang kita jalani, Ikatan Alumni ITB ini. Nah, kalau diputuskan akan dirubah, tentunya ya bisa dirubah. Tapi akan sulit kita merubah itu ketika kita membatasi hak-hak orang karena satu dan lain hal. Ya. Nah, masalah yang menurut saya harus dibangkitkan adalah begini. Ikatan atau alumni ITB itu tidak pernah merasa terikat langsung dengan kampus. Kecuali kita mengaku, saya ini alumni ITB nih, gitu kan. Tapi tidak ada ikatan atau bonding langsung dengan alma mater yang betul-betul membuat kita itu merasa pride menjadi bagian dari Ikatan Alumni ITB atau sebagai alumni ITB. Ini yang mungkin harus kemudian dibangkitkan, ditimbulkan. Mungkin nanti Ikatan Alumni akan bersurat atau ITB harus bersurat ke setiap alumni, menyampaikan sesuatu hal atau himbauan atau apa, mengirim sesuatu sehingga alumni-alumni itu merasa punya keterikatan, diingat oleh kampus dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut saya harus dilakukan. Jadi kalau sekarang merasa tidak terikat, wajar-wajar saja, atau merasa tidak penting menjadi anggota organisasi, ya saya rasa karena kita alumni ITB, saya juga pernah merasa tidak terikat. Jadi masuk ke ITB juga dicegat satpam misalnya kan. Padahal kita, saya ini alumni sini Pak, gitu kan. Kok nggak boleh masuk Pak, gitu. Satpam nggak tahu kita, gitu kan ya. Kita nggak punya identitas juga bahwa kita alumni. Jadi itu yang nanti harus dipikirkan gimana caranya ada bonding antara kita alumni dengan kampus atau alma mater. Itu mungkin. Oke. Sip. Selanjutnya Mas Gembong dari Sahat Brutu M98. Apa strategi untuk menarik alumni-alumni jurusan lain untuk jadi ketua IA? Maksudnya saya nggak ngerti. Mungkin menarik suara kali Mas Gembong dari alumni-alumni jurusan lain supaya ikut Mas Gembong gitu mungkin. Ya pertanyaannya tadi sama ya dengan yang sebelumnya. Jadi melibatkan sebanyak-banyaknya alumni di luar mesin, terutama teman-teman alumni muda, meyakinkan mereka untuk kemudian mengajak temannya agar memilih nomor 3 alumni mesin, kan gitu. Ini yang mungkin kita lakukan saat ini. Ini baru semenjak deklarasi hari Minggu kemarin, baru 5 hari. Mudah-mudahan dalam perjalanan ini kita terus akan mendapatkan tambahan-tambahan dukungan. So far kita masih di atas, makanya kita diserang dari mana-mana ya. Jadi ya biasa aja kalau buatan mesin kan diserang-serang. Biasa aja, jangan baper lah kita. Ya kan, jangan baper.
kita kalau namanya kompetisi itu wajar lah. Kalau kita larinya terlalu kenceng ada yang jegal gitu kan. Iya. Jadi pede aja. Kalau perlu pas dijegal kita loncat gitu kan. Ya. Mas Gembong nih ada pertanyaan tapi kayak saya bacain aja tapi sudah terjawab sebenarnya. Gani M17 Prince AMM saat ini, apakah ada program yang ditargetkan kepada sarjana baru lulus kampus? Nah, kan contohnya yang connecting the dot tadi ya. Kayaknya udah nggak usah dijawab lagi. Karena waktu itu kita tinggal 7 menit sampai jam 9. Dari Cuming M2000 ada orangnya di sini. Apa pendapat Kang Gembong tentang calon ketua IA yang masih muda? Nah, tadi bagus sih. Gimana pendapat Mas Gembong? Saya melihat teman-teman muda ini 2000-an milenial lah ya. Ini punya potensi besar ke depan untuk membangun IA ITB menjadi organisasi yang besar dan modern. Salah satu kunci dalam keberhasilan organisasi adalah kaderisasi. Makanya belajar dari pengalaman kita di HMM, di organisasi kemahasiswaan lainnya, kaderisasi itu dibuat berjenjang, nggak loncat-loncat ya. Karena untuk memahami sebuah organisasi, karakter organisasi, how the organization works, itu needs time. Next time, ya kan? Nah ini yang menurut saya belum dilakukan dari yang muda-muda, meskipun potensinya sangat besar. Dan saya hari ini tadi baru ketemu dengan Saska, kita ngobrol sambil ngopi tadi, saya bilang sama dia, you are the future, gitu kan. Tapi silahkan aja berkompetisi sekarang. Tapi kita nanti kalau dia tidak beruntung, mungkin kita akan ajak gitu. Karena pemikirannya baik. Dan saya yakin di teman-teman mesin muda pun banyak pemikiran-pemikiran yang brilian. Hanya saja belum tampil keluar, belum tampil ke publik. Nah ini yang harus kita capture nanti untuk mengangkat teman-teman muda ini. Ya, jadi sekali lagi saya bilang untuk alumni muda, mereka adalah orang-orang hebat. Dan mudah-mudahan organisasi ini tetap akan mereka jadikan alat atau jadikan tempat untuk berkarya dan berbagi dengan alumni-alumni lagi di kemudian hari. Oke, Mas Gembong dari Dadang M96 nih Mas Gembong. Nah, ini pertanyaan juga menarik nih. Kan sekarang nih pemilihannya 100% online nih Mas Gembong. Bagaimana caranya menangkal kecurangan nih? Saya juga ngerti ini. Caranya menangkal kecurangan maksudnya timnya Mas Gembong untuk bisa memantau lah bahwasanya ini nanti suaranya itu akan 100% seperti yang di-input oleh masing-masing voter seperti itu. Saya belum bisa menjawab detail itu karena hari ini ada technical meeting mengenai itu. Saya merasa memang kalau ini sistem online pasti akan ada kelemahannya. Ya. Tapi tentunya kita harus berusaha juga untuk memastikan bahwa voter kita yang ada di tangan kita itu bisa melakukan voting pada waktunya. Jadi kuncinya adalah nanti pada saat pendaftaran DPT itu pastikan teman-teman kita mendaftar sebagai voter dan mendapatkan hak suara di DPT. Nah, yang kedua, pada hari H pencoblosan kita harus monitor berapa orang teman kita yang sudah melakukan vote dan berapa yang belum. Yang belum kita coba ingatkan, lu milih nih, bentar lagi udah tutup gitu kan. Diusahakan memilih di pagi hari ketika traffic belum terlalu tinggi. Nah, nanti menuju ke siang dan sore menjelang penutupan biasanya trafficnya sangat tinggi. Nah, ada kemungkinan sistem itu terganggu pada waktu-waktu itu. Jadi saya menghimbau teman-teman mesin semua, ayo kita vote atau kita register masuk dalam DPT dan pada hari H kita voting di pagi hari. Oke, sip. Mas Gembong nih ada pertanyaan dari Fahri M17 dan dari mesin 2019 nih, saya gabungin pertanyaannya supaya waktunya singkat. Nah, ada program nggak dari IITB nanti kalau Mas Gembong kepilih terhadap mahasiswa yang masih aktif? Kemudian dilanjutkan kalau misalnya
untuk sarjana yang baru lulus dari ITB, bagaimana programnya Mas Gembong? Jadi yang masih aktif dan kemudian sama yang baru lulus dari ITB. Untuk mahasiswa yang masih kuliah mungkinnya masih Ya. aktif. Mahasiswa kalau udah nggak aktif di DO kali ya. Skorsing bisa juga Mas. Oh iya. Kalau berantem. Jadi untuk mahasiswa yang masih kuliah tentu akan ada program beasiswa dan ada semacam job fair ya yang ditawarkan kepada teman-teman. Kami akan melakukan konsolidasi di beberapa perusahaan-perusahaan yang memang mungkin kita lakukan. Seperti kemarin di Pelindo 1 itu kita udah konsolidasi alumni ITB cuma 15. Ya, teman-teman muda yang kira-kira yang berminat untuk bekerja di dunia kepelabuhanan, ya bisa nanti pada saat ada pembukaan bisa bekerja di sana. Di rootnya sipil 89, gitu kan. Nah, jadi konsolidasi itu harus dilakukan di beberapa perusahaan-perusahaan yang memang alumni ITB-nya kuat ya nantinya. Jadi itu. Nah, kalau mengenai setelah lulus, segera cari nanti yang connecting the dots, register di situ, Gitu ya. sehingga kita bisa tahu teman-teman ini ada di mana, apa yang dicari dan apa yang bisa dilakukan. Ya. Iya. Sip. Nah, ini berarti pertanyaan terakhir nih Mas Gembong dari Poltak Sinaga M92. Kang Gembong, mohon diperjelas apa program atau bentuk kegiatan konkret untuk mencapai GUYUP yang disebutkan di awal tadi. Apakah ada hal baru selain yang sudah pernah dilakukan IITB seperti festival band, lari dan lain-lain? Ya, masalah GUYUP ini kan adalah masalah bagaimana kita mencari persamaannya. Jadi orang melupakan perbedaan. Jadi ketika dia lari, dia lupa bahwa dia agamanya apa, sukunya apa, dan lain sebagainya. Begitu juga festival band, dia lupa juga dia agamanya apa, kelompoknya apa, joget-joget di situ, lupa. Tapi juga kegiatan-kegiatan ini kan tidak bisa melibatkan 100.000 alumni ITB. Ya. Gitu. Jadi yang ikut paling 2.000, 3.000, atau paling banyak 5.000. Sementara alumni ITB itu bisa 120.000, 130.000 orang. Ya. Jadi memang yang paling penting adalah kita bisa menghubungkan alumni dengan alumni. Berapapun jumlahnya, apapun preferensinya, apapun minatnya. Jadi bisa terhubung dalam sebuah platform. Kemudian mereka mempunyai hobi yang sama, silakan aja. Bikin turnamen golf, bikin turnamen futsal, bikin tenis, gitu kan. Nah, itu adalah tools untuk lebih mendekatkan. Nah, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, vaksin segera bisa menyelesaikan herd immunity, sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali ya. Jadi memang kegiatan-kegiatan itu akan semakin banyak kalau memang bisa terkonek lebih intens. Oke. Oh, Mas Gembong, ini waktu Pak Bambang. Halo Mas. Oh iya. Ini suhu saya. Pak Bambang ada yang mau disampaikan? Masih mute Mas? Ya, Ya, silakan Pak Bambang, ada yang mau disampaikan? ini Bambang siapa nih? Bambang Pak Lulu. Oke. Nomor 1. Salam untuk Mas Gembong. Ya Mas. Salam hormat Mas. Jejak Anda sudah lama saya ikutin. Ikut appreciate atas perjuangannya sampai di pemilihan ini. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Pertanyaan saya sebagai orang yang sudah umur sekian ya, saya punya kesan selama ini umum terhadap anak ITB itu nomor 1 kurang pendidikan dalam masalah budi pekerti. Memang kita
kita spread. Ya. Jadi lalu ada yang teman-teman terjebak korupsi, ada yang individualistis, dan itu menjadi omongan tanpa data, tapi perasaan. Nah, apakah ini benar? Dan lalu kalau iya, ada nggak program yang mencoba untuk membuat hal-hal seperti itu di luar? Ada plus dan minus. Ingat waktu kita masuk, itu kan ada tulisan, selamat datang putra-putra terbaik. Sejak 65, saya datang itu gitu. Ada yang humble ya, oke itu biasa. Tapi yang tersanjung, itu keluarnya bisa jadi sombong. Merasa lebih jago dari yang lain. Dulu mungkin ya, waktu zaman saya, ITB ya 1, 2, 3 universitas. Tapi sekarang hampir semua punya mutu yang baik, banyak. Nah kalau itu dipegang terus, khawatirnya ya itu arogansinya keluar. Mungkin bukan tugas utamanya ketua ikatan alumni ya. Mungkin dari sudut ekonomi, dari sudut politik, dari sudut apa begitu. Jadi saran saya beberapa hal yang kelihatan kurang ini bagaimana Mas Gembong yang saya percaya bisa menanginya. Dalam soal politik, bisa nggak kita ada pendidikan politik yang tidak harus terjun praktis, tapi tahu saja. Nah, dari pendidikan ekonomi, bagaimana bisa kontribut kita keluar dengan keadaan kita yang sekarang. Nah, semacam itu Mas, 2 dulu itu. Oke, itu Mas Gembong. Kalau tidak membuat ini keluar dari topik ya. Sehat selalu dan sukses. Jadi menurut saya ini sebuah masukan yang sangat baik buat kita semua ya, bahwa memang ketika kita menjalani profesi kita masing-masing dalam hidup kita, kita berhadapan dengan berbagai macam resiko, berhadapan juga dengan berbagai macam tantangan dan godaan. Jadi kematangan ini harus kita bangun bersama. Dan dari teman-teman mengingatkan teman ini penting. Memang Mas, di IA ada program kerjasama dengan Lemhanas yang kita launching bulan Februari ini untuk melakukan pembinaan dan cinta pada bangsa ya, termasuk masalah korupsi tadi. Namun kan satu kali kegiatan itu pesertanya maksimum baru 200 orang. Memang agak sulit untuk mengcover jumlah alumni yang setiap semester mengeluarkan hampir 4.000 ya. Ya, satu kali wisuda 4.000 orang. Memang ini kuncinya adalah society kita yang harus kuat. Jadi teman-teman sesama alumni, sesama sejurusan, sesama seangkatan, sesama sehobi itu harus membangun ketahanan di antara mereka dengan saling mengingatkan itu tadi. Jadi memang ini sesuatu concern dari alumni senior terhadap terdegradasinya generasi-generasi yang setelah beliau-beliau ini ya, termasuk mungkin di generasi saya itu udah banyak juga kena masalah gitu ya Mas ya. Ini yang ini merupakan catatan dan PR kita bersama, dan society ini yang bisa menyelesaikannya. Harapannya kita bisa membangun strong society dengan persatuan itu tadi gitu. Mungkin itu Mas. Makasih Mas. Oke. Bang, ini seru banget, tapi kita sudah lewat 7 menit waktu. Nah, kira-kira Bang, terakhir apa nih closing statement Mas Gembong buat mengajak teman-teman baik yang sekarang lagi nonton ataupun teman-teman nanti yang akan nonton record ini untuk ikut milih Mas Gembong. Ya, nggak ada lain, mungkin pada kesempatan ini saya sebagai alumni SIN sangat berharap mendapatkan dukungan dan doa dari teman-teman semua. Saya
akan berupaya maksimal untuk mempersatukan ITB. Pilih saya, Gembong Primajaya, tanggal 27 Maret 2021. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.